Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah secara seksama mendengarkan Lagu Indonesia Raya dan Mas Bawaslu. Untuk selanjutnya pada malam hari ini, eh, pada seri pertama malam hari ini kita akan dipandu langsung oleh Bapak Ridwan Arifin, anggota Bawaslu Kabupaten Bogor sebagai koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ridwan Arifin, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kebetulan di sini ada Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor beserta pimpinan yang lain. Alhamdulillah Pak Haji Taufik juga berada di kantor. Tim kaset lah. Dan tak lupa saya juga saya hormati dan saya banggakan teman-teman peserta kaset dua ini, yaitu peserta atau utusan dari partai politik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini di acara kaset ini yang kedua. Ya, sambil menunggu pemateri yang akan mengisi pada hari ini, itu insya Allah pematerinya itu dari Bawaslu Jawa Barat, yaitu Pak Tito, beliau sebagai korbit penyelesaian sengketa proses pemilu di Provinsi Jawa Barat. Beliau sedang perjalanan, mudah-mudahan tidak lama lagi akan sampai di kantor kita. Kebetulan dia bersedia mengisi di kantor langsung. Ya, sambil menunggu, ada beberapa hal yang memang saya ingin informasikan kepada kawan-kawan terkait dengan diskusi kita ke depan, bahwa kalau berkaca pada kemarin informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan itu bahwa kemarin tidak salah disinggung juga terkait dengan kegundulan, kan itu pelanggaran pidana lah, pelanggaran administrasi dan sebagainya yang sejenis, bahwa di kajian kaset ini itu kita fokus kepada divisi penyelesaian sengketa proses pemilu. Divisi ini memang baru, tapi pada posisinya ini banyak peminatnya. Banyak, dalam arti kata kita tidak berdoa, kita tidak menginginkan bahwa banyaklah teman-teman peserta partai politik nanti itu mengajukan permohonan sengketa proses kita. Tapi penting kiranya karena divisi sengketa proses ini adalah divisi baru, untuk kami menyampaikan terkait beberapa hal khususnya ke yang berkaitan dengan divisi sengketa proses pemilu ini. Nah, sedikit gambaran bahwa terkait dengan divisi ini itu berbeda dengan divisi penanganan pelanggaran yang kawan-kawan kemarin bilang bahwa kunduh dan administrasi. Kita ada beberapa perbedaan, khususnya bahwa divisi ini terkait dengan sengketa ini, maksudnya sengketa ini kita akan membahas itu terkait dengan sengketa proses ini. Nah, adapun dalam hal yang kawan-kawan terkait dengan perangkat hukum, di mana Bawaslu, KPK dan yang lain-lain, itu masuknya ke divisi penanganan pelanggaran, dalam hal ini Pak Haji Taufik. Dan itu, nah kita kita bisa berdiskusi pada posisi hanya sengketa proses pemilunya, tidak menutup kita bukan tidak penting ya terkait dengan penanganan pelanggaran, tapi nanti ada diskusinya lagi terkait dengan penanganan pelanggaran yang khususnya juga kalau nggak salah itu kemarin direncanakan adalah besok, itu namanya podium pojok diskusi hukum, itu yang mengadakan adalah divisi penanganan pelanggaran itu Haji Taufik. Nah, mungkin nanti itu akan lebih membahas terkait dengan penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, bagaimana mekanismenya, bagaimana tata caranya, sehingga ada beberapa hal yang menjadi kewajiban kami untuk memberikan informasinya kenapa seperti itu terjadi. Kan itu. Nah, di dalam kaset ini kita tidak akan membahas terkait dengan itu, tapi masuk ke dalam proses sengketa proses pemilu. Nah, kami di seri pertama ini, di pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan hukum formil dan material dalam penyelesaian sengketa proses pemilu serta alur penyelesaian sengketa proses pemilu antar peserta dan penyelenggara pemilu. Nah,
ke depan hari ini mudah-mudahan Pak Yulianto juga bisa secepatnya bergabung dengan kita. Ada beberapa hal yang memang harus kami informasikan terkait dengan terutama alurnya ini penting karena selain permohonan itu masuk terus nanti kami mengkajinya persyaratan formil materi cukup atau tidak itu masuk ke adjudikasi, sebelum adjudikasi itu masuk kepada posisi mediasi tidak tercapai kesepakatan itu diwasi waktu sampai 2 hari. Kalau tidak masih tidak kesepakatan terjadi antara pemohon dan termohon itu masuk ke adjudikasi selanjutnya. Lalu keputusan Bawaslu yang akan berbicara di situ. Tetapi kalau misalkan mudah-mudahan di proses mediasi ini pun juga bisa selesai, jadi kesepakatan bersama antara pemohon dengan termohon. Nah, Bawaslu pada posisinya pada saat itu adalah sebagai mediator yang memfasilitasi saja, tetapi tidak boleh mencampuri urusan terkait dengan kesepakatan tersebut. Kami hanya posisinya membantu saja. Dan itu Bapak Ibu. Nah, hukum formil dan materialnya kita tahu di hukum formil itu kaidah hukumnya mengatur tata cara yang harus memang ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum material khususnya. Kalau tidak salah pun juga materinya pun juga sudah disampaikan oleh Kang Kurkon di itu. Nah, itu menjadi bahan awal terkait dengan nanti kita diskusinya. Pada hari ini diskusi ini pertama itu kita akan bagi 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan pelita materi. Kedua itu saya akan buka terkait dengan materi tanya jawab terkait dengan materi yang disampaikan. Setelah itu penutupan insya Allah minggu depan kita akan ketemu kembali. Sedikit saja informasi bahwa Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor itu telah menangani kemarin 2019 itu 5 perkara atau 5 permohonan yang diajukan kami, dan ada beberapa yang selesai di mediasi dan ada pula yang tidak selesai di mediasi dan harus masuk ke adjudikasi. Nah, proses ini dari awal sampai akhir kita dikasih di waktu itu 12 hari. Selesai tidak selesai harus selesai. Nah, dari 12 hari ini kita akan nanti oleh materinya akan dijelaskan terkait itu, sudah dibagi terkait dengan ruang mediasi sampai adjudikasi itu sampai nanti putusan. Jadi mediasi plus adjudikasi itu harus selesai di 12 hari. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya tidak selesai di 12 hari? Pertanyaannya adalah kami tentu tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh khususnya di Perbawaslu, peraturan Bawaslu yang tentunya harus profesional. Dalam 12 hari ini selesai atau tidak selesai. Makanya kami perlu kerjasama terkait dengan permohonan tersebut yang kami 12 hari, pemohon termohon kerjasama dengan kami bahwa kita sama-sama menyelesaikan permohonan tersebut di 12 hari. Mungkin itu Bapak Ibu, dan mudah-mudahan apa yang ikhtiar kami yang lakukan adalah proses yang mungkin tidak terlalu besar, tapi mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Titik beratnya bahwa di Bawaslu itu bukan hanya kami menginformasikan bukan hanya penanganan pelanggaran yang ada, tetapi sengketa proses pun juga ada di kami. Jadi jangan sampai nanti ke depan itu bahwa kita sama-sama tahu di sengketa proses pemilu atau sengketa pemilu itu ada beberapa. Nah, pertama itu ada sengketa proses itu di Bawaslu dan sengketa hasil itu di MK. Jadi memang penting sekali kami informasikan, jadi jangan sampai nanti ke depan bahwa ini adalah ranahnya MK, dalam hal ini sengketa hasil, tetapi ini dimohonkan ke kami, lalu kami menyampaikan surat terkait dengan penjelasan, tapi itu dipermasalahkan, kan gitu. Tapi ya memang kami tidak bisa melaksanakan sengketa hasil. Nah, yang kami bisa laksanakan adalah sengketa prosesnya, kayak gitu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, kebetulan di sini ada Kang Irfan juga, maka Kang Irfan ada sepatah dua patah untuk inilah kita diskusi lah di malam ini. Kayak gitu inilah. Gitu. Maka Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih pada Kang Ridwan selaku moderator, juga
kawan-kawan dari partai politik ya kita sambil menunggu narasumber pada sesi pertama ini kita ngobrol-ngobrol diskusi menarik tadi beberapa hal yang sudah kita obrolkan. Saya mengikuti Bang Rosen ini kayaknya rambutnya baru ini. Nggak apa, masih ada. Masih. Ya, memang tahun 2024 ini kira-kira menjadi PR berat lah bagi kita semua. Bukan hanya bagi kami penyelenggara, juga bagi kawan-kawan peserta pemilu. Karena dua agenda besar dilaksanakan di tahun yang sama. Baik itu pemilu, kemudian di bulan Novembernya akan dilaksanakan pilkada. Berarti untuk Bogor, bupati, wakil bupati dengan gubernur dan wakil gubernur secara serentak. Nah tentu secara khusus yang pertama pemilu ini juga kalau tadi berkembang ya diskusi masalah aturan, kira-kira memang berbicara undang-undang, kalau tidak salah informasinya memang undang-undang pemilu, undang-undang 7 itu tidak masuk ke dalam prolegnas di tahun 2022 ini. Jadi ya kalau kita melihat data prolegnas yang masuk atau tidak, mungkin tidak akan ada pembahasan terkait dengan undang-undang pemilu di tahun 2022. Nah sehingga mungkin secara garis besar ya katakanlah sampai saat ini kita masih menggunakan undang-undang 7 untuk pemilu 2024. Dan tentu di undang-undang 7 sudah jelas terkait dengan tugas fungsi kewenangan kami Bawaslu ya salah satunya adalah penyelesaian sengketa proses khususnya proses pemilu. Nah, kami sangat berkepentingan, ini sudah saya sampaikan, sudah kita sampaikan ketika kami roadshow ke partai-partai politik tingkat Kabupaten Bogor bahwa memang ya kita sama-sama kembali membuka ingatan lah, sama-sama kita kembali belajar kembali, hitung-hitung manasan mesin gitu ya. Kita pun penyelenggara pemilu kan mungkin tahapan kalau lihat di undang-undang 7 itu kan 20 bulan untuk pemilu. Ya kalau kita hitung mundur dari 14 April yang sudah diputuskan 20 bulan ke sini ya kira-kira Juli atau Agustus mungkin ya sudah running lah tahapan pemilu. Nah, saya rasa ini saatnya lah untuk kita sama-sama memanaskan mesin ketika sudah PKPU tentang pelaksanaan jadwal pelaksanaan sudah resmi, ya mesin kita masing-masing sudah sama-sama siap, tinggal jalan. Walaupun ya gigi 1 dulu mungkin ya kawan-kawan, jangan langsung gigi 4. Jadi gigi 1 dulu kita ya agak rayang lah, pelan-pelan. Nah ini justru memang salah satu yang sering terjadi pengalaman pemilu 2019 di awal-awal tahapan, baik itu proses pendaftaran atau verifikasi partai politik, kalau yang sekarang mungkin akan di tingkat nasional, kemudian pendaftaran calon anggota legislatif, mulai dari nanti penetapan daftar sementara sampai daftar caleg tetap. Nah ini memang pengalaman, ini kan proses-proses awal tahapan maksudnya. Nah di proses awal tahapan itu memang ketika 2019 kita menangani banyak permohonan penyelesaian sengketa terkait dengan terutama calon anggota legislatif. Nah berdasarkan pengalaman itu sehingga kami sangat merasa berkepentingan untuk melaksanakan diskusi dengan kawan-kawan partai politik. Ya kita sama-sama bagaimana sih objek sengketanya, walaupun secara gamblang tentu sudah sama-sama kita ketahui, tapi mungkin dengan waktu yang masih panjang, harapannya tentu kita bisa lebih memahami secara utuh terkait dengan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu, khususnya Kabupaten Bogor. Dan tentu ketika proses itu misalkan berjalan, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mendasar, apa yang harus dipersiapkan oleh peserta pemilu sebagai pemohon, baik ketika misalkan bersengketa dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Nah untuk informasi tadi juga sudah disampaikan, selain penyelesaian sengketa, Divisi Penanganan Pelanggaran pun sudah akan melaksanakan diskusi yang sama seperti ini. Pesertanya dari kawan-kawan peserta pemilu juga, yaitu podium, kita diberi judulnya podium, pojok diskusi hukum. Nah nanti di sana kalau KASEP ini khusus untuk penyelesaian sengketa proses, nanti podium mungkin akan lebih ke aspek hukum dan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Bogor, kemudian aspek Gakumdu dan sebagainya. Karena sekali lagi ya kita sama-sama membuka ingatan-ingatan kita, membuka informasi-informasi yang mudah-mudahan ketika tahapan harapannya tahapan
dimulai, kita semua sudah sama-sama siap. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan di bawah Kabupaten Bogor ini merupakan sebuah langkah-langkah konsolidasi, kemudian juga sama-sama kita saling mengingatkan terkait dengan aturan main di pemilu yang akan sama-sama kita hadapi, dan juga bisa termasuk dalam langkah-langkah pencegahan sehingga kita semua sudah mengetahui, dan ketika pun itu misalkan menjadi hal yang harus disampaikan atau dilaporkan atau dimohonkan dalam bentuk permohonan sengketa, misalkan kawan-kawan semua sudah bisa memahami secara utuh baik itu penyelesaian sengketa proses ataupun penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Bogor. Karena apalagi penanganan pelanggaran banyak sekali informasi awal, tapi ketika dicoba kita tindak lanjuti, banyak juga misalkan yang memberikan informasi tidak bisa menjadi pelapor dan sebagainya, sehingga ada aspek-aspek dari sudut pandang hukum formal yang memang itu menjadi kekurangan untuk dijadikan sebuah dugaan pelanggaran yang bisa kita tangani, sehingga ada syarat-syarat formil yang kurang. Itu mungkin kawan-kawan sebagai obrolan kita lah, nambah informasi. Sekali lagi kami mohon maaf karena narasumber kita malam ini dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat alhamdulillah sudah hadir. Beliau mungkin tadi berangkat dari Bandung, jadi maklumlah mungkin ya, walaupun ada tol di Jabodetabek ya agak terhambat, jadi kami mohon dimaklum, dan ini menjadi masukan bagi kami semua. Dan tentu untuk tidak lupa bahwa besok akan dimulai kegiatan pojok diskusi hukum yang digagas oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bogor. Mari kita sama-sama, kami harapkan kita sama-sama bisa mengikuti secara utuh, kita sama-sama belajar, dan tentu kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih atas kehadiran serta kerjasamanya. Saya kembalikan lagi ke Pak Ridwan selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Ya, alhamdulillah pematerinya sudah hadir di sini. Mohon maaf atas keterlambatannya karena beliau dari Bandung. Tadi sampaikan Pak Ketua juga di jalan pun juga terkendala dengan macet. Ya baik, sebelum memulai acara tersebut, saya akan membacakan terkait dengan daftar riwayat hidup beliau. Nama Yulianto SHMA, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir di Solo, tanggal 26/74, jabatan sekarang yaitu anggota Bawaslu Jawa Barat, koordinator divisi penyelesaian sengketa, agama Islam. Terus riwayat pendidikan, beliau SD 2 Negeri Depok, SMP Negeri 1 Depok, MA Kompes Wali Songo Ponorogo, satunya beliau di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, UNS, S2-nya yaitu kebetulan di Bogor juga di Pakuan, Universitas Pakuan. Terus pengalaman pekerjaan, beliau menjadi tenaga asisten Bawaslu Republik Indonesia tahun 2010 sampai 2018. Ada ya? Dan Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Kabupaten Bogor, Pak Ketua yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, sudah mengawali ya bincang-bincang, kemudian juga Pak Ridwan sebagai koordinator divisi pengampu kegiatan ini, ada juga Haji Taufik dan para pimpinan lainnya yang saya juga tidak bisa sebutkan satu persatu dari kabupaten kota lainnya. Kemudian juga para partisipan yang sebagiannya ini dari perwakilan partai politik. Ya semuanya ya. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini bisa menambah wawasan, bisa menambahkan pengetahuan, dan tentunya dapat bermanfaat dalam rangka untuk menjaga hak-hak politik, hak pilih, khususnya hak untuk dipilih. Jadi hak pilihnya kan ada hak untuk memilih dan ada hak untuk dipilih ya. Dalam kaitannya sebagai peserta pemilu pada pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang, yang gaungnya sudah
dari tahun kemarin terdengar dan sudah diketuk palu akan dilaksanakan, yang pada tahun ini bulan Juni nanti akan dimulai tahapan awalnya. Jadi di tengah wacana untuk penundaan pemilu, saya kira biarkan saja, kita tunggu bagaimana hasil akhirnya. Seandainya betul ditunda ataupun ada pergeseran, maka kita tinggal melaksanakannya saja. Seandainya tidak, apa yang kita lakukan pada hari ini, pada malam ini, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan para partisipan, para partisipan yang saya banggakan nanti bisa mengkritisi dan kita diskusi saja. Jadi tidak lama saya akan menyampaikan pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan kegiatan KASEP ini sudah berjalan, ini untuk putaran yang kedua dari yang kedua ya. Jadi ini bisa menambah, saya diminta untuk berbicara mengenai hukum material dan hukum formil serta bagaimana hukum acaranya ya, prosedurnya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Oke, saya coba mengawali dari proses ini, yang semuanya yang akan saya sampaikan ini adalah berdasarkan pada aturan-aturan hukum di Undang-Undang tentang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tolong ke slide berikutnya. Kemudian di Perbawaslu 18 Tahun 2017. Kemudian beserta perubahannya, jadi sudah 3 kali ada perubahan terkait dengan Perbawaslu ini. Jadi saya sebutkan begitu saja. Jadi ini perubahan pertama, kedua, ketiga ya. Jadi terakhir nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu. Nah, karena undang-undangnya belum ada perubahan untuk di pemilu serentak 2024, maka kemungkinan untuk di Perbawaslunya juga tidak akan banyak perubahan. Kalaupun ada, mungkin akan ada penyempurnaan 1 atau 2 hal terkait dengan beberapa hal, khususnya di sengketa antar peserta pemilu. Jadi kira-kira begitu dasar hukumnya. Jadi nanti para partisipan bisa menelusuri lebih jauh kaitannya dengan aturan-aturan dasar hukum di dalam undang-undang dan Perbawaslu sebagaimana saya sebutkan tadi ya, kira-kira begitu. Nah, mengenai hukum formil dan hukum material ini, kalau disederhanakan, hukum material ini berkaitan dengan isinya, dengan apa yang akan kita bahas, apa yang diatur, yang boleh, tidak boleh, dilarang, dan sebagainya dalam konteks penyelesaian sengketa menyangkut objeknya, apa saja yang masuk di aturan itu. Sementara hukum formil itu cara untuk menanganinya atau menyelesaikannya, tata cara melaksanakan hukum materialnya tersebut itu. Jadi antara hukum formil dan hukum material ini seperti 2 sisi dari satu keping mata uang, tapi sekarang udah banyakkan kertas, jadi 2 sisi dari satu lembar mata uang ya, yang ini saling mengisi. Jadi kalau tanpa hukum material, maka ini seperti orang buta, orang bingung yang tidak tahu apa yang mau dikerjakan, apa yang boleh dan tidak bolehnya nggak jelas. Maka perlu diatur di hukum materialnya. Pentingnya hukum formil ini untuk memberikan batasan-batasan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau tidak melaksanakan tugas lempar tanggung jawab ketika ditanyakan bagaimana penegakannya. Ini penting untuk menghindari juga adanya tirani dari mekanisme peradilan, sehingga ada batas-batasan mana yang boleh dilakukan oleh majelis, bagaimana tata caranya. Jadi jangan kemudian tanpa hukum acara ini kita bisa menjadi liar, semau-maunya majelis. Majelis tidak suka, maka dia tinggal bilang, oh ini syaratnya kurang, ini prosedurnya tidak sesuai, atau kemudian ini jumlahnya dan sebagainya, selalu ketemu kesalahan itu. Dan sebaliknya akan mencari pembenaran kepada pihak-pihak yang memang dikehendaki oleh majelis. Nah, dengan hukum acara ini semua bisa melihat, oh aturannya seperti ini, tata caranya seperti ini, sehingga terukur pelaksanaan dan penegakan aturan mainnya yang tadi diatur di dalam hukum material. Ya, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami penyederhanaan dalam definisi saya.
banyak sekali definisi terkait dengan apa itu hukum formil, apa itu hukum material, tetapi kalau disederhanakan begitu, hukum material itu kontennya, hukum formil itu prosedurnya. Nah, penyederhananya seperti itu. Sebelum melangkah lebih jauh terkait dengan bagaimana hukum formil material dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, kemudian prosedurnya yang tadi juga sempat disinggung ya, nanti bisa kita bahas lebih jauh. Saya ingin membuka dulu terkait dengan masalah di penegakan hukum pemilu atau permasalahan-permasalahan hukum di pemilu, sehingga kita tidak salah nanti dalam mendiskusikan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini. Pertama, di dalam kepemiluan kita itu dibedakan antara pelanggaran, sengketa, ya, kemudian di perselisihan, dan juga judicial review. Ini berbeda-beda. Ya, di dalam kepemiluan kita ada pelanggaran pemilu, ini kaitannya dengan adanya sebuah norma, sebuah aturan yang mewajibkan atau melarang. Nah, kalau ini tidak sesuai, maka disitulah terjadi pelanggaran. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan sengketa pemilu, sengketa proses pemilu. Ini berkaitan dengan beberapa hal, tetapi lebih ketat, yaitu berkaitan nanti dengan tindakan-tindakan atau akibat dari keluarnya keputusan KPU. Nah, seperti apa nanti kita bahas lebih jauh. Sementara perselisihan ini berkaitan lebih spesifik lagi, berkaitan dengan masalah hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU secara nasional. Nah, ini nanti masuknya ranah perselisihan, dan ini menjadi domainnya Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya. Yang satu lagi berkaitan dengan masalah norma yang bertentangan dengan norma lainnya, ini yang mekanismenya melalui judicial review. Jadi kalau di undang-undang tentang pemilu dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, seperti misalnya soal presidensial threshold yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, atau mengenai syarat peserta pemilu yang sudah memiliki kursi di parlemen atau lolos parliamentary threshold, nanti di pemilu 2024 tidak perlu dilakukan verifikasi kembali. Ini dianggap bertentangan dengan konstitusi, atau barangkali nanti terkait dengan mantan terpidana atau apapun yang berkaitan dengan persyaratan. Kalau itu dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi. Dan sebaliknya, kalau berkaitan dengan norma yang ada di bawahnya, seperti misalnya peraturan Bawaslu ini, atau peraturan KPU mengenai laporan dana kampanye, mengenai kampanye itu sendiri, atau pendaftaran calon peserta itu dianggap bertentangan dengan undang-undang tentang pemilu, maka judicial review dilakukan kepada Mahkamah Agung. Nah, ini persoalan-persoalan besarnya, umumnya di dalam pemilu seperti itu, dan kita akan spesifik membahas mengenai sengketa pemilu, atau yang di dalam undang-undang pemilu, sengketa proses pemilu. Kenapa begitu? Karena masih ada sengketa pemilu itu yang disebut dengan sengketa tun pemilu, sengketa tata usaha negara di bidang pemilu, yang ini merupakan rangkaian atau tindak lanjut terkait dengan sengketa proses pemilu yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Nah, untuk sengketa itu sendiri, ya, ini ada beberapa model penyelesaiannya. Ada yang melalui mekanisme pengadilan, ada yang di luar pengadilan. Yaitu kalau di pengadilan biasa kita sebut dengan litigasi, ya, ada di peradilan umum, ada PT-UN, ada MKRI yang tadi saya sampaikan. Peradilan umum ini biasanya berkaitan dengan sengketa perdata secara umum. PT-UN menyangkut tun, MKRI menyangkut ada setidaknya dua yang disebut tadi perselisihan hasil untuk pemilu. Dan kemudian ada lagi sengketa antar lembaga negara. Secara umum penyelesaian sengketa litigasi di Indonesia, model litigasi melalui tiga ranah ini, ya. Ada peradilan umum, PT-UN, dan MKRI. Oh, satu lagi ada pengadilan agama. Mohon maaf saya belum masukkan, ya, pengadilan agama untuk yang kasus-kasus misalnya perceraian, padahal itu dianggap sebagai sengketa, maka masuk situ, ya, itu. Kemudian peradilan umum misalnya dagang dan sebagainya ada di sana. Yang non litigasi itu bisa negosiasi, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Ini besarannya. Di luar ini masih ada lagi yang disebut dengan misalnya soal proses-proses lainnya, ya. Ini juga ada konsiliasi, ada macam-macamnya, itu banyak, sekitar ada 11 itu, tapi
secara garis besar ada 4 macam ini, dan khusus mengenai mediasi dan adjudikasi ini yang akan kita ikut bahas di kesempatan kali ini, karena penyelesaian sengketa proses pemilu menggunakan mekanisme ini. Jadi tidak melalui mekanisme litigasi, kecuali nanti tindak lanjutnya yang sengketa tun pemilu, lalu soal perselisihannya. Tetapi untuk sengketa proses pemilu kita akan menggunakan model penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu mediasi dan adjudikasi. Nah, mudah-mudahan untuk mediasi dan adjudikasi ini juga bisa nanti kita bahas lebih jauh, atau pada sesi dan kesempatan berikutnya ini bisa diulas, sehingga teman-teman sekalian yang berkepentingan langsung ini bisa lebih paham dan siap nanti seandainya terlibat dalam proses tersebut itu. Lanjut, kaitannya dengan masalah penyelesaian sengketa ini ada yang menarik sebetulnya buat saya. Ini sekilas saja. Dari sejak pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 55 sampai pemilu terakhir di 2019, soal sengketa pemilu ini mengalami fluktuasi naik turun. Nah, dari yang awalnya tidak dikenal atau tidak ada pengaturan, hanya sekilas saja disebut pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 53, itu tersebut sedikit saja, menyelesaikan masalah ketika ada protes, kemudian panitia itu wajib ya dalam pleno kemudian menindaklanjuti dan menyelesaikannya. Hanya sekilas seperti itu. Nah, itu juga digunakan pada tahun 71 ya, menggunakan undang-undang di 59 itu. Lalu pada 82 sampai 99 saya kira ini tidak terlalu bisa kita jadikan referensi, karena pemilu saat itu masalah sengketanya dan sebagainya ini termasuk hasilnya ini beberapa agak sulit kita bandingkan dan dijadikan referensi. Yang pasti itu berjalan secara formil, dan kalaupun ada sengketa itu sudah diatur ya secara umum saja, dia mengatur yaitu sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu itu tersebut. Tetapi yang disebut sengketa itu apa, itu tidak jelas. Tidak ada definisi mengenai itu, kemudian penyelesaiannya bagaimana itu juga tidak ada, hanya dikatakan Panwaslak ya bertugas untuk menyelesaikan, salah satunya adalah sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini campur aduk nih, pelanggaran pun masuk di situ dianggapnya dan sebagainya, tetapi yang menarik adalah penyelesaiannya juga agak jelas. Di pengadilan putusannya seperti apa ini juga enggak, makanya saya sampaikan sulit kita jadikan referensi. Yang menarik adalah pada pemilu 1999 sebetulnya. Di situ ada sengketa mengenai hasil. Ketika KPU PPI ya, Panitia Pemilihan Indonesia itu atau lembaga pemilihan umum untuk menetapkan hasil itu tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas. Karena saat itu salah di antara ya unsur dari penyelenggara itu adalah partai politik itu sendiri. Jadi peserta merangkap pemain sekaligus. Nah, hasilnya ada beberapa partai yang kemudian tidak mau menandatangani berita acara, tidak pleno tidak tercapai, padahal ini harus segera diputuskan. Berapa kali pleno tidak putus. Maka kemudian ini dikembalikan kepada presiden, oleh presiden lalu ini diserahkan kepada Panwas saat itu ya, Panwaslih namanya, untuk memutuskan itu. Nah, itu sudah dikenal. Sengketa saat itu sudah dikenal, tetapi pendefinisiannya masih menggunakan definisi perdata ya, secara umum, tetapi di ranah pemilu. Jadi adanya perbedaan penafsiran, kemudian penolakan pihak lain dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah ternyata pada tahun 99 Panwaslih itu sudah diberikan tugas oleh presiden melalui surat itu ya, lewat Mensesnek waktu itu, agar menyelesaikan itu dan bisa dilakukan. Ini menariknya. Sehingga kalau kita flashback ke pemilu 99, yang menetapkan hasilnya itu bukan KPU, bukan Panitia Pemilihan Indonesia, tapi yang menetapkan hasilnya adalah Presiden B.J. Habibie saat itu. Nah, ini kalau secara normatif sebetulnya tidak benar itu, tapi itu faktanya dan diterima hasilnya. Selanjutnya adalah di 2004 sampai dengan 2009 pasca amandemen itu sudah mulai dikenal istilahnya sengketa ya, dan ini sudah masuk pada bagian dari pelanggaran. Nah, yang menarik di situ adalah penyelesaiannya sudah menggunakan mekanisme musyawarah. Musyawarah sudah diberikan ruang
tetapi bagaimana ini masih belum diperjelas, tapi sudah muncul. Hukum materialnya atau apa yang termasuk dalam kategori sengketa itu sendiri juga masih belum jelas sebetulnya. Hanya melihat pada di antara pelanggaran itu ada yang administrasi, ada pidana, dan ada yang mengandung sengketa. Nah, sengketa ini menjadi kewenangan Panwas dan ini dilakukan dengan cara musyawarah. Nah, di sini sudah ada Bawaslu di tingkat pusat pada pemilu 2009 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2007. Yang secara tegas ini adalah pemilu 2019. Nah, ini mestinya pemilu 2004 sampai di 2014 yang ini ya, di 2004 2009 ini mestinya sampai 2014 ini. Kurang satu pemilu itu. Nah, di pemilu 2019 ini baru jelas. Definisinya adalah mengenai sengketa antara peserta dengan peserta maupun peserta dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Hukum formilnya yaitu melalui mediasi kemudian adjudikasi. Sifatnya putusannya final dan mengikat. Di sini baru mendapatkan kejelasan terkait dengan masalah apa itu di sengketa. Oke, itu sekilas saja untuk membantu teman-teman melihat perkembangan sengketa pemilu dari yang sebetulnya itu sebelumnya saya sebut sebagai kewenangan sisa setelah pelanggaran dan sebagainya itu ada, kemudian saat ini menjadi kewenangan mahkota karena disinilah putusan Bawaslu yang langsung dieksekusi tanpa harus melalui instansi atau institusi lain itu. Sebagaimana tadi saya sampaikan secara material ya, ruang lingkup dan objeknya ini yaitu sengketa antar peserta dan peserta dengan penyelenggara. Yang keduanya ini ya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota. Bawaslu menerjemahkan keputusan ini dalam bentuk dokumennya adalah surat keputusan atau berita acara. Jadi berita acara penerimaan jumlah dukungan calon perseorangan misalnya, atau berita acara verifikasi administrasi syarat partai politik calon peserta pemilu misalnya. Nah, ini masuk. Kemudian keputusan-keputusan, misalnya KPU mengeluarkan keputusan tentang penetapan calon anggota legislatif pemilu 2024. Nah, ini juga masuk itu. Jadi tergantung nanti apakah ini antar peserta atau antara peserta dengan penyelenggara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus sesuai dengan permintaan teman-teman dari panitia agar membicarakan khusus di sengketa peserta dengan penyelenggara. Oke. Terkait dengan itu, maka teman-teman sekalian, para partisipan yang saya banggakan, tolong dilanjutkan. Nah, ini berdasarkan subjeknya, subjektum litisnya, itu ada pemohon, ada termohon, ada pihak terkait. Karena sengketa antar peserta ini adalah terkait dengan para peserta, maka di sini adalah kaitannya dengan soal calon DPR, DPRD, DPD, kemudian capres, ya, cawapres, dan termasuk di partainya sendiri itu antar partai politik dengan partai politik itu masuk sengketa antar peserta. Nah, mengenai sengketa peserta dengan penyelenggara, maka di sini yang terutama adalah partai politik dari pemilu legislatifnya, kemudian calon DPD dan calon presiden wakil presiden atau paslon. Nah, baru dari situ mulai ada varian turunannya yaitu bakal calon anggota ya, itu calon peserta. Kan ada peserta, ada baru calon peserta, kira-kira begitu. Nah, ini yang punya legal standing atau kedudukan hukum sebagai pemohon. Jadi subjektum litisnya itu seperti itu. Ya, jadi ada varian-varian termasuk calon anggota DPR dan DPRD itu dalam kaitannya nanti penetapan DCT itu bisa, atau DCS itu juga bisa menjadi pemohon ya di situ. Nah, bagaimana nanti kita lihat ya. Untuk termohon kalau sengketa peserta dengan penyelenggara ya pasti KPU maupun pusat, provinsi dan kabupaten atau kota ini. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 ini tidak masuk dalam kategori sengketa
peserta dengan penyelenggara dalam kedudukannya sebagai termohon. Dia akan menjadi potensi sebagai pemohonnya, bukan termohonnya. Sementara kalau menyangkut pihak terkait, itu siapa sih pihak terkait? Ya, ini yang pihak yang akan ikut terdampak dalam putusannya nanti, seandainya itu diputuskan karena berkaitan dirinya. Misalnya, berkaitan dengan peserta menyangkut dukungan pemilih misalnya. Bukan pemilih ini ya, tapi dukungan sebagai peserta itu kan ada mendaftarkan sejumlah pendukung. Yang pendukung ini ada di beberapa calon misalnya. Lalu kemudian oleh KPU diputuskan pendukungnya ini hanya untuk calon tertentu. Nah, calon lain menggugat atau mengajukan permohonan, mengajukan sengketa. Ketika disengketakan, seandainya diputuskan ini menjadi pendukung yang bersangkutan, maka dia dikeluarkan dari pendukung calon yang tadi ditetapkan. Setelah dikurangi calon pendukung itu, bisa jadi yang sudah ditetapkan menjadi tidak terpenuhi atau kurang. Akibatnya akan dicoret. Nah, ini punya kesempatan, punya hak untuk melakukan pembelaan diri, intervensi sebagai pihak terkait, kira-kira gitu. Nah, ini hampir sama dengan potensi pemohon, mereka punya ruang untuk menjadi pihak terkait. Nah, nanti bisa dilihat teman-teman sekalian pada posisi yang seperti apa, oke? Berkaitan dengan para pihak atau subjektum litisnya. Lanjut, mengenai alur ya, ini akan lebih mudah kalau kita lihat di bagan sebetulnya. Diawali dari pengajuan permohonan, kemudian nanti akan dilakukan proses pemeriksaan, diperiksa syarat-syarat permohonannya apakah sudah terpenuhi atau belum, kita verifikasi oleh Bawaslu, syarat formilnya, syarat materialnya. Kalau ternyata itu belum, maka akan diinformasikan, oh Pak, Bu, Saudara, ini belum, kurangnya misalnya, yang ini belum dibubuhkan materai, atau yang ini buktinya belum dilegdes misalnya, atau jumlah berkasnya kurang, maka diberikan kesempatan untuk melengkapi. Kalau kesempatan itu sudah diberikan lalu tidak dilengkapi, ya mohon maaf, ini tidak bisa diregistrasi dan tidak dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Stop di situ karena kami anggap ini tidak siap atau tidak bisa memenuhi syarat. Ini kaitannya nanti berkaitan dengan pembuktian dan sebagainya. Tapi kalau dalam waktu itu kemudian dilengkapi, maka ini bisa segera diperiksa ulang, dan sudah lengkap, ini akan segera diregister. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jangan lupa, untuk mengajukan permohonan, ini waktunya terbatas. Yaitu 3 hari kerja sejak KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota mengeluarkan keputusan mengenai atau berita acara yang menjadi objek sengketa tadi itu, objek litisnya tadi itu ya, surat keputusan atau berita acara. Ini kita ringkas menjadi penjelasan dari yang disebut keputusan itu ya, begitu. Jadi 3 hari setelahnya, jangan kelewat, karena kalau kelewat, nah ini yang nanti tidak memenuhi, tidak dapat diterima karena sudah daluarsa. Kenapa begitu? Ya, karena pemilu ini kan tahapannya sudah diatur step by step. Kalau ini terganggu, maka di berikutnya juga akan terganggu. Oleh karena itu, batasan ini penting untuk menggaransi hak-hak mereka yang sudah dinyatakan terpenuhi, dan ini bisa berlanjut untuk melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Kalau ini berlama-lama, sudah di ujung baru diputuskan, ini akan mengganggu. KPU harus mencetak surat suara, teman-teman harus berkampanye, belum lagi menyangkut saksi partai dan sebagainya, saksi peserta pemilu dan sebagainya. Nah, itu akan ada di situ. Setelah prosesnya tadi diregistrasi, maka mekanisme yang ada adalah melalui mediasi atau musyawarah. Kita cari titik temunya, apakah mendapat kesepakatan atau tidak. Nah, maka ini kemudian bisa diproses, tapi nggak lama. Karena waktu keseluruhan ini dari pengajuan permohonan tadi diterima sampai putusan ini 14 hari, maka 12 hari ini harus dimanfaatkan betul. Karena kalau tidak, nah, ini bisa jadi masalah. Nah, oleh karena itu mediasinya dibatasi hanya 2 hari. Disitulah bisa dipertemukan antara pemohon dengan termohon, apakah ada kesepakatan atau tidak itu. Jadi kita cari win-win solutionnya. Ini bersifat melakukan korektif, ya. Melakukan korektif seandainya ternyata diakui ada kekurangan, ada kesalahannya,
maka dibuat kesepakatan. Yang penting kesepakatan ini adalah tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Itu syarat mutlak itu. Jadi jangan sampai membuat putusan Bawaslu ini yang justru bertentangan dengan aturan itu sendiri ya. Baik sepakat atau tidak sepakat, itu nanti Bawaslu akan mengeluarkan penguatan melalui putusannya. Jadi dibuatkan berita acara mediasi, lalu dikuatkan dengan putusan Bawaslu. Ternyata tidak sepakat, maka akan berlanjut ke adjudikasi. Ya, tahapannya seperti itu. Kemudian ada proses putusan. Untuk lebih detail mediasinya akan kita lihat di slide berikutnya. Soal mediasi. Jadi berkaitan dengan hal tersebut tadi ya, waktunya jangan lupa 3 hari setelah keluarnya keputusan yang menjadi objek sengketa. Kalau ternyata masih belum lengkap, diberikan kesempatan 3 hari lagi untuk melengkapi, baru kemudian proses berjalan lebih jauh itu. Apa saja yang dibutuhkan pada saat mengajukan permohonan? Nah, ini sudah dimunculkan ya, terkait dengan terutama identitas pemohon. Ini penting agar kita tahu apakah memang pemohon ini memenuhi syarat sebagai legal standing, benar-benar adalah calon peserta pemilu atau calon bohongan. Kan banyak tuh, belum dibuka proses tahapan pemilu tapi sudah ada calon. Ada calon wakil presiden, calon presiden gitu kan. Tapi belum ada yang pasang baliho calon menteri, belum ada ini. Ya. Nah, untuk dikatakan betul sebagai calon, maka yang menjadi ukuran bagi Bawaslu adalah memang benar-benar sudah mengajukan pendaftaran kepada KPU. Ternyata KPU tidak mengeluarkan keputusan misalnya, nanti kemudian tetapi memberikan berita acara misalnya soal penerimaan berkas pendaftaran. Itu pentingnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dalam proses-proses semacam ini jangan lupa minta tanda terimanya, tanda terima pendaftaran, tanda terima penyerahan berkas dan sebagainya, karena ini nanti yang akan menjadi bukti dalam proses-proses selanjutnya. Jadi yang terpenting pertama adalah identitas ya, dengan kelengkapannya, termasuk fotokopi kartu identitas ya, KTP yang sah ya, jangan KTP-nya tetangga, ini KTP-nya langsung. Kemudian identitas termohon, bahwa memang yang dimohonkan ini memang penyelenggara, bukan mantan penyelenggara, atau tidak, jangan sampai salah alamat ya, mengajukan permohonan penyelenggara yang dimaksud ternyata adalah Bawaslu. Ya nggak mungkin Bawaslu kemudian nanti akan memediasi Bawaslu sendiri. Maka yang di sini dalam konteks sengketa proses pemilu, penyelenggara ini adalah KPU ya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu uraian kewenangan Bawaslu, bahwa memang yang diajukan itu betul-betul sesuai dengan kewenangan Bawaslu. Maka penting di situ menguraikan kewenangannya apa, lalu menjelaskan terutama adalah pada poin 7 dan 8. Poin 7 dan 8 ini memberikan penjelasan mengenai apa sih masalahnya, pokok masalahnya apa sebetulnya, dan buktinya apa. Silakan itu diuraikan, diperjelas ya. Bawaslu nanti sudah punya punya format, jadi bisa diminta nanti ke teman-teman panitia di Bawaslu Kabupaten Bogor, atau bisa diunduh di JDIH atau di websitenya Bawaslu ya. Itu ada aplikasi SIPS di situ untuk memantau dan sebagainya pergerakan sebuah perkara misalnya itu. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, ini poin terakhir, apa yang dimohonkan kepada Bawaslu. Setelah menguraikan panjang lebar, ternyata nggak minta apa-apa misalnya kan. Nah, ini kan juga harus jelas mintanya apa. Nah, ini dalam format permohonan isinya seperti itu. Jadi nanti detailnya bisa dilihat di Perbawaslu ya, itu ada lampirannya. Salah satunya adalah format permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ini jumlahnya rangkap 4 ya, itu dilakukan karena itu untuk kepentingan para pihak, bagi pemohon sendiri, nanti bagi termohon, bagi majelis. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sekalian, di Bawaslu ini penyelesaian sengketa ini sudah sesuai dengan asas peradilan. Kalau di asas peradilan itu sederhana, cepat, dan biaya murah, di Bawaslu sederhana, cepat, dan tidak dipungut biaya. Ya, kalau soal penggandaan materi silahkan ini sendiri ya. Oke, dilanjutkan kembali ya ke slide berikutnya.
Setelah kelengkapan berkas permohonan, ini soal mediasi yang saya sampaikan tadi itu, ya ada 5 tahapan. Dari nanti majelis atau mediator akan menyampaikan pembukaannya, lalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan masalahnya. Sebetulnya masalahnya apa sih? Hanya karena salah paham atau karena memang ada putusan yang tidak sesuai dan seperti apa. Nah, lalu maju ke tahap perundingan, kesepakatan, apakah kemudian dicapai kesepakatan atau mufakat untuk berhenti di situ, atau sepakat untuk tidak sepakat. Jadi pada intinya tetap pada keinginan atau kehendak masing-masing pemohon dan termohon. Apapun itu nanti akan dibuatkan berita acaranya dan para pihak menandatangani berita acara mediasi tersebut. Nah, ini dibantu penyusunannya ini oleh Bawaslu sebagai mediator. Nah, di Bawaslu Jawa Barat ini Bapak Ibu sekalian, kabupaten kota ini masing-masing sudah ada mediatornya nih, tim mediatornya, kecuali di Kabupaten Kerawang ya, karena mediatornya kemarin terjadi pergantian antar waktu ya anggota, karena yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi yang baru belum diberikan ya, itu mengenai mediasi. Jadi pada intinya mediasi ini adalah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding dengan dipimpin oleh Bawaslu sebagai mediatornya ya, untuk mendapatkan kesepakatan yang kesepakatan itu tidak boleh melanggar aturan perundang-undangan ya, itu intinya, dan akan dikuatkan dengan putusan Bawaslu. Oke, lanjut. Kalau tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan adjudikasi. Ya, ada berita acara mediasi tidak tercapai kesepakatan. Kalau sepakat ada berita acara mediasi mencapai sepakat. Nah, kalau tidak sepakat, ini akan berproses ke adjudikasi dan Bawaslu nanti yang juga akan memberikan panggilan kepada para pihak untuk sidang, ya, untuk sidang adjudikasi. Di situ ada mekanisme lanjut, ada mekanisme penyampaian permohonan, ada penyampaian jawaban dari pihak termohon, kemudian kalau ada pihak terkait ya diberikan kesempatan juga memberikan tanggapan atas dasar apa menjadi pihak terkait, kepentingannya apa dalam hal ini kan gitu ya. Jadi para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dari versinya masing-masing. Setelah itu ada pembuktian dari semuanya ya, ada pembuktiannya. Oh, ini klaim saya. Kenapa saya mengajukan permohonan ini? Karena menurut saya begini, ini buktinya. Sementara KPU ya sebagai termohon ini juga diberikan kesempatan mengajukan bukti. Misalnya dalam proses penetapan peserta pemilu itu ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, buktinya apa? Apakah KPU sudah pernah melakukan verifikasi atau belum dan sebagainya. Setelah proses jawab jinawab, proses pembuktian, maka adjudikasi ini akan disampaikan ya kesimpulan dari para pihak yang berdasarkan proses di dalam persidangan, dalam adjudikasi, apakah kemudian sampai pada kesimpulan tertentu. Nah, ini diberikan kesempatan. Dan dalam proses adjudikasi sekalipun ya yang sisa waktu dikurangi mediasi tadi, itu masih diberikan ruang untuk mencapai kesepakatan. Tetap ada ruang mendapatkan kesepakatan atau mufakat. Kalau itu selesai, maka tidak perlu masuk ke tahap berikutnya. Misalnya, setelah ada penyampaian tanggapan pihak terkait, kemudian penyampaian jawaban termohon, lalu di pokok permohonannya, ternyata kemudian, semuanya akhirnya tahu reasoningnya. Para pihak reasoningnya begini, dari pemohon, termohon, pihak terkait. Ya sudah, kalau begitu kita sepakati. Nah, kalau itu sudah sepakat, maka tidak perlu masuk ke tahap pembuktian dan seterusnya. Jadi akan kembali sama seperti di berita acara mediasi, disampaikan bahwa dalam putusannya Bawaslu nanti menyatakan dalam adjudikasi ini ternyata dicapai kesepakatan, kira-kira begitu ya. Dikit lagi saya kira untuk bisa saya sampaikan untuk proses-proses ini yang penting nanti menyangkut masalah bukti ya. Itu soal dokumen-dokumen ya, itu penting. Kemudian keterangan saksi dan keterangan ahli ya, ini harus keterangan saksi itu di bawah sumpah. Kalau ternyata tidak di bawah sumpah itu masih diberikan tetap didengar, tetapi belum tentu dipertimbangkan, bisa dikesampingkan.
begitu. Nah, semuanya nanti tergantung kepada majelis dalam menilai keterangan-keterangan saksi tersebut. Bahkan kalau perlu kita juga mendengarkan keterangan ahli. Nah, ahli sendiri ada kriterianya ya. Kemudian juga soal dokumen elektronik juga diakui. Misalnya screenshot dari percakapan di media sosial atau foto digital, karena sekarang misalnya dalam proses penyampaian laporan awal dana kampanye misalnya, di situ kemudian sudah ada fotonya, karena beberapa sekarang juga menggunakan aplikasi, ada Sipol, ada Silon, menggunakan itu lalu di screenshot. Nah, ini bisa menjadi bukti yang dihadirkan di dalam proses adjudikasi. Jadi Bawaslu sudah mulai mengakui dokumen elektronik ini sebagai alat bukti ya, seperti itu. Nah, ini beberapa. Lanjut untuk masalah pembuktian sahnya ini, jangan lupa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa surat bukti itu selain dibumbui materai, ini juga kopiannya ini dileges ya, dileges. Nah, ini untuk mengetahui bahwa kopian ini sama dengan aslinya, bahwa ini tidak ada perubahan dan mungkin ada diedit dan sebagainya. Maka fotokopi ini ketika dileges, maka ini berarti sudah sama seperti aslinya. Lalu di dalam proses ini yang terutama semua bukti tadi adalah masuk ke ruang persidangan. Jadi tidak ada di belakang meja. Semua terbuka. Sidang adjudikasi Bawaslu sifatnya terbuka dan dibuka untuk umum. Jadi siapapun sepanjang ada kesempatan dan keluangan ruang, ini boleh untuk hadir melihat secara langsung bagaimana sidang adjudikasi dilakukan. Nah, bukti-bukti juga di situ sehingga semua orang melihat, tidak ada bukti yang disembunyikan, yang diserahkan di bawah meja. Jadi semua harus ada di depan dan diketahui oleh para pihak. Beda dengan mediasi. Kalau mediasi tadi sifatnya tertutup dan tidak melibatkan pihak lain, ini hanya para pihak dengan dibantu oleh Bawaslu sebagai mediator ya, sebagai pihak ketiganya. Nah, mengenai alat bukti elektronik kita mengacu kepada Undang-Undang ITE karena ada beberapa barangkali yang juga tidak pantas dan sebagainya, itu nanti akan menjadi pertimbangan di dalam proses-proses selanjutnya. Dan yang satu lagi itu bahwa semua bukti-bukti yang dihadirkan itu adalah diperoleh dengan cara yang sah. Ya, dengan cara yang sah itu ya. Itu. Ini saya kira kualifikasi soal siapa yang bisa menjadi saksi dan menjadi ahli. Ya, silakan oleh teman-teman sekalian. Jadi keahlian itu harus terukur. Apakah pendidikannya di bidang tersebut, pekerjaannya, atau kemudian sudah memiliki karya berkaitan dengan masalah tersebut. Terakhir saya kira dari diskusi kita pada malam hari ini ya, ada yang penting di dalam proses pengajuan permohonan dan selama proses penyelesaian sengketa proses pemilu ini adalah terkait dengan keberadaan kuasa hukum atau pengacara atau advokat. Ini dimungkinkan, diperbolehkan dalam rangka untuk bisa mendampingi dan memberikan advis untuk memperjuangkan kepentingannya, hak-hak politiknya. Tetapi ada perbedaan posisi pada saat mediasi. Ini yang wajib adalah prinsipalnya, pemohon prinsipal. Karena ini akan berkaitan dengan kemungkinan mencari kesepakatan, sehingga jangan sampai kemudian yang hadir ini ternyata bukan orang yang punya kompetensi untuk membuat kesepakatan. Misalnya KPU ya anggotanya, komisionernya, demikian juga pemohon, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kemudian dalam adjudikasi baru kemudian boleh diwakili, karena ini tidak mencapai kesepakatan, proses pembuktian, keputusannya terpulang kepada majelis yang akan menilai apa yang akan disampaikan oleh para pihak. Hanya saja ini akan berkaitan dengan kekuatan keterangan yang disampaikan, jawaban ataupun permohonan, seandainya ini yang menyampaikan orang lain yang tidak mengalami secara langsung misalnya. Nah, ini resikonya ada di situ. Jadi pada intinya dimungkinkan untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Kalau dalam mediasi cukup didampingi, kalau di dalam adjudikasi boleh didampingi dan diwakili. Satu lagi berkaitan dengan konsekuensi gugur. Seandainya proses mediasi ini tadi tidak bisa hadir para pihak dua-duanya, maka ini dianggap tidak mencapai kesepakatan, karena tidak mungkin mencari kesepakatan hanya sepihak kan, maka dua-duanya harus hadir. Kalau tidak hadir dianggap tidak sepakat. Tapi kalau yang tidak hadir pemohon,
maka ini setelah kami panggil kembali, Bawaslu memanggil untuk mediasi, masih nggak hadir lagi, maka ini akan dinyatakan gugur. Karena ini berarti menunjukkan ketidakseriusan, bermain-main untuk mengajukan haknya, begitu difasilitasi malah tidak mau hadir. Nah, oleh karena itu ini bisa membuat gugurnya permohonan. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat senang jika ada kilas balik dari para partisipan, dan ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi semakin jelas terkait dengan masalah penyelesaian sengketa proses pemilu dari sisi hukum formil dan hukum materialnya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator Kang maka bisa dipandu apakah memang masih ada yang ingin didalami oleh para partisipan sekalian. Demikian dari saya, Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali akan ada peserta yang tanyakan pilihan pada waktu dan tempat di. Izin Bang Ridwan. Siap Bang. Punten Bang dari Gerindra, ada yang mau saya pertanyakan. Tadi dijelaskan dalam pemohon ada salah satu poin itu dicantumkan calon anggota legislatif yang terdaftar di KPU. Nah, yang saya mau tanyakan, apabila calon tersebut mengajukan pemohon, posisi parpol sendiri itu sebagai apa? Yang keduanya, tadi telah dijelaskan juga ada pihak yang namanya kantor pos untuk legis. Apakah itu sudah hukum baku untuk legis kantor pos? Terima kasih Bang Ridwan. Baik, terima kasih Pak dari Gerindra. Kita tampung dulu ya, satu ya. Baik, ada lagi? Izin Bang. Halo? Izin. Ya, siap. Ya, nih kaitan dengan waktu penyelesaian itu 3 hari ya Bang, maksimal. Nah, itu kan 3 hari tersebut untuk pemohon. Lalu bagaimana kalau misalkan keterlambatannya itu dari termohon, dalam hal ini KPU? Apakah tetap 3 hari ataukah ada perpanjangan? Itu aja Bang, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Abang dari Demokrat. Ada lagi? Atau kita jawab dulu ya? Baik, kita jawab dulu. Halo? Baik ya, kita jawab dulu ya. Pertama itu dari Partai Gerindra, Pak Yul, satu itu yang mempertanyakan terkait dengan pemohonan daftar calon anggota yang terdaftar di KPU. Tapi pada posisinya, bagaimana posisi parpol, ya kan? Ini seperti apa? Terus yang kedua terkait dengan mekanisme legis apakah itu memang harus di kantor pos atau di luar kantor pos juga nggak jadi masalah kan itu satu. Terus yang dari Demokrat mungkin pada posisinya waktu putusannya itu mungkin ya diputuskan oleh KPU selama 3 hari sejak diputuskan misalkan itu berlaku kepada posisinya hanya pemohon atau apabila dalam putusan tersebut itu termohon pun juga lambat dalam memutuskannya, ini seperti apa? Begitu Pak Indra Mangga, dan waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih atas responnya. Jadi dari Gerindra, kemudian Demokrat, mudah-mudahan ini juga merepresentasikan pertanyaan atau keingintahuan dari para partisipan lainnya. Terkait dengan masalah tadi ya, karena ini sengketa antara peserta dengan penyelenggara, yang disebut peserta itu di dalam pemilu legislatif itu adalah partai politik, kemudian untuk DPD adalah perseorangan, lalu dalam pilpres itu adalah paslon. Maka yang mengajukan ini adalah sesuai dengan di peserta tersebut. Jadi posisinya kalau tadi berkaitan dengan calon anggota legislatif tadi, yaitu berkaitan dengan itu, maka partai politik yang direpresentasikan oleh ketua dan sekretaris atau dengan sebutan lainnya, ini bisa menjadi pemohonnya secara formilnya. Dia mengajukan menandatangani surat permohonannya, lalu kemudian mewakili kepentingan dari anggotanya tadi itu ya,
itu bisa memperjuangkan kepentingannya. Kok ini tidak bisa dan sebagainya. Misalnya seperti itu yang terjadi. Pernah pada satu tahapan misalnya saat proses penetapan daftar calon tetap yang di situ salah satu syaratnya adalah keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% misalnya. Dan ini basisnya dapil, bukan keseluruhan. Ternyata oleh KPU dianggap ada di 1-2 dapil ini partai politik ini tidak terpenuhi keterwakilan itu, kemudian dinyatakan tidak ditetapkan di situ. Maka partai politik ya tadi itu atas nama partai politik yang tersebut, yaitu ketua dan sekretarisnya ini bisa menjadi pemohon. Ya, baik dengan didampingi atau mempunyai kuasa hukum maupun bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri misalnya. Itu soal di administratifnya atau formilnya seperti itu. Jadi kedudukan partai tetap ada di ruang tersebut gitu ya, kira-kira begitu. Nah, mengenai permohonan diantaranya memang beberapa berkas itu ya harus dileges ya. Nah, yang leges itu memang kantor pos. Jadi jangan dipahami legalisir, bukan legalisir. Ini pernah ada kejadian soalnya seperti itu ya, enggak Pak, mungkin tidak memahami maksudnya leges dan sebagainya. Lalu diajukannya itu justru permohonan ditolak. Ini kalau ini ketidakpahaman Bawaslu. Permohonan ditolak karena bukti yang diajukannya ini tidak dilegalisir. Padahal mestinya itu tidak dileges, bukan dilegalisir. Nah, leges itu di kantor pos dan ini mudah gitu. Jadi tingkatan entah kabupaten atau kecamatan ataupun kelurahan ya, tergantung perwakilannya itu mudah dan ini biasa dilakukan hal-hal semacam itu. Nah, memang leges itu adanya di kantor pos begitu ya Pak ya. Nanti bisa dicek kembali jika sekiranya ada aturan-aturan yang berbeda atau pengetahuan atau pengalaman yang berbeda ya berkaitan dengan hal itu. Kemudian tadi dari Demokrat berkaitan dengan batas waktu 3 hari. 3 hari ini adalah 3 hari batas waktu untuk mengajukan permohonan. Kalau proses penyelesaiannya sendiri ini ada 14 hari kan itu ya. Ya, 3 hari ini untuk maksimal ya mengajukan permohonan. Setelah KPU mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa proses pemilu ini. Nah, problemnya di mana kalau kemudian yang terlambat ini adalah KPU misalnya. Kalau mengeluarkan mestinya tidak terlambat. Saat dia membacakan itu sudah bisa dilakukan, lalu ada problem lain. Problem lainnya adalah KPU tidak segera memberikan salinan misalnya. Memberikan salinan kepada para pemohon atau pihak-pihak yang terkena. Ini bisa dimasukkan nanti di dalam permohonannya ya, di dalam permohonannya dan ini akan menjadi pertimbangan majelis untuk melihat nanti dalam proses setelah 3 hari masuk ternyata belum ada nih keputusannya nih atau yang bukti menjadi objek sengketanya. Maka ini Bawaslu memberikan perpanjangan atau kesempatan 3 hari lagi. Yang tadi kami sebut dengan melengkapi berkas permohonan. Nah, ini ada perpanjangan di situ dan Bawaslu pada ruang yang tugas lainnya tidak dalam rangka sebagai majelis, ini juga melakukan pengawasan dalam proses-proses tersebut. Nah, ini juga akan dilakukan menyampaikan terkait dengan hak dan kewajiban dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ada kewajiban-kewajiban yang mengikat dan ada hak peserta atau calon peserta yang harus diberikan. Kan KPU melayani kan katanya begitu ya. Jadi harus dilakukan, itu sudah ada aturannya, normanya. Maka salah satu solusi yang kami berikan tadi adalah bukti ini dapat menggunakan dokumen elektronik. Ya, dokumen elektronik ini bisa digunakan sebagai bukti kalau ternyata KPU-nya terlambat memberikan salinan yang fisiknya. Ya, ini sebagai salah satu solusi. Begitu ya, dari Demokrat tadi ya. Oke, saya kembalikan ke Kang Ridwan. Bang, izin Baik. satu lagi Bang. Oh siap, silakan. Dari Pak Solahuddin juga ya.
Demokrat. Ya, nah Oke, ini mangga, mangga, ini tadi memperkuat kaitan leges di kantor pos. Sekarang ini kan banyak usaha-usaha yang sejenis dengan kantor pos. Nah, tentunya apakah dimungkinkan? Karena kan kita tahu sendiri yang namanya kantor pos itu jam kerjanya juga jelas sampai jam berapa. Sementara misalkan karena harus disegerakan dengan batas waktu, ada usaha yang sama dengan kantor pos. Nah, itu bagaimana, dimungkinkan enggak itu leges itu di non kantor pos gitu Pak, dengan usaha sejenis dengan kantor pos? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, mungkin usaha sejenis bisa saya sebutkan ya Pak ya, bukan sebut merek ini Pak, Detikir, JNE mungkin ya, yang ya seperti itu maksudnya. Ya. Kan nggak boleh nyebutin merek. Oke, baik, langsung saja Pak Yul, karena ini satu rangkaian, silakan dimungkinkan atau tidak. Ya, baik. Jadi kaitannya dengan di kantor pos itu bukan dalam rangka untuk mengirim barang dan sebagainya ya. Ini kaitannya dengan salah satu otoritas negara yang diwakili itu dalam konteks tersebut itu. Jadi memberikan ruang semacam ini hampir sama dengan materai kan gitu ya. Materai ini tidak siapa bisa menjual kira-kira gitu. Tapi yang punya kewenangan mengeluarkan ini kan tidak semua lembaga bisa mengeluarkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi soal leges. Tapi insya Allah lah terkait dengan masalah itu kan legesnya tidak per lembar juga Pak. Nanti pada eksemplar tertentunya di permukaannya itu kan akan kelihatannya, dan ini sepanjang pengalaman kami ya sebetulnya cukup terbuka dan bisa teratasi, apalagi di Jawa, maksud di Pulau Jawa, apalagi di Kabupaten Bogor, saya kira ini bisa dilakukan kira-kira gitu. Nah ini kan kalau memang dokumen-dokumen buktinya tadi itu kan cukup banyak, nah ini perlukan seperti itu. Jadi terkait dengan otoritas ini, otoritas ya, bukan jasa pengirimannya, kira-kira begitu. Begitu, terima kasih kesempatannya dan perhatian semuanya. Ya, bila topik walidayah, baritu walinaya, wabillahi pamitorik, pastabikul khairat, lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulianto, dan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat partai politik yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu bisa mendapatkan sedikit atau banyaknya ilmu terkait pengetahuan awal lah. Mungkin itu dari saya ucapkan pun juga terima kasih banyak atas waktunya untuk bersedia berdiskusi dengan kami, dan saya sampaikan permohonan maaf juga secara pribadi dan Kabupaten Bogor karena keterlambatan terkait pemulainya materi forum hari ini. Mungkin itu, terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk minggu depan jangan lupa materinya lebih awal seperti tadi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Arifin yang sudah mengantarkan kita pada malam hari ini, Pak Yulianto yang jadi narasumber, Bapak Ibu peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan pada malam hari ini. Izin undur diri, minggu depan mudah-mudahan kita tepat waktu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.